Shalom, selamat malam. Mari saya mengundang Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menikmati perjumpaan bersama Dia, Allah yang hidup. Mari kita bawa hidup kita. Haleluya. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indah
setia Tuhan dalam kehidupan kami. Biar mulut kami mengeluarkan mazmur yang terindah untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami, syukur kami. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami dengan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur hanya bagi-Mu, kemuliaan, hormat, kejayaan, hikmat, kuasa,
sampai selama-lamanya hanya bagi-Mu Tuhan. Demi nama Kristus Yesus, kami memuji Engkau. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Perenungan kita malam hari ini berupa pertanyaan, apakah penyembahan merupakan bentuk dari pengorbanan? Roma 12 ayat 1-2 menjelaskan bahwa tubuh kita yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup adalah tindakan penyembahan kita. Ya, secara praktis kita harus menyangkali dunia dengan segala nafsu yang ada di dalamnya dan mulai melakukan dan terus belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Kita mengorbankan cara hidup kita yang lama dengan segala keinginannya. Dan kita menerima semua yang baru melalui Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah menyelamatkan aku dan menyerahkan dirinya bagi aku. Saudara, definisi sacrifice atau pengorbanan, ya saya temukan di dalam Google Definition itu sangat menarik. Dikatakan bahwa sacrifice adalah an act of giving up something valued for the sake of something else regarded as more important or worthy. Artinya pengorbanan merupakan tindakan melepaskan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang dianggap jauh lebih penting atau jauh lebih berharga. Kita tahu bahwa sistem pengorbanan di dalam Perjanjian Lama Allah tetapkan dengan mendirikan suatu sistem penyembahan melalui korban. Ini adalah sistem yang dijalankan oleh para penyembah di Perjanjian Lama. Orang-orang akan datang membawa persembahan berupa hewan kurban ke dalam tabernakel Tuhan. Namun penting untuk saudara ketahui bahwa pengorbanan ini tidak dapat sepenuhnya menghapus dosa, tetapi hanya untuk sementara menutupinya. Maksudnya, umat Tuhan harus terus-menerus mempersembahkan korban mereka kepada Tuhan setiap waktu. Tindakan lahiriah ini mewakili penyerahan dari batin mereka. Nah, semua penyembahan di Perjanjian Lama adalah gambaran dari apa yang akan datang. Ya, mereka melihat ke depan dan berharap akan hadirnya seorang juru selamat yang tidak berdosa dan tidak bercacat, yang akan memegang kuasa dan otoritas tertinggi, yang akan menghapuskan dosa sekali untuk selama-lamanya hanya dengan satu kali saja pengorbanan. Itu yang mereka harapkan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah pribadi yang layak menerima kematian dan pemisahan kekal dari Allah akibat dari dosa kita. Namun Yesus menyerahkan hidupnya agar kita dapat memiliki hidup melalui Dia. Jesus gave up His life so that we may have life through Him. Ibrani 10, 8-10 berkata, di atas Ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, maksudnya ayat yang ke-8. Saat orang datang mempersembahkan korban, itu yang dihapuskan. Supaya menegakkan yang kedua, maksudnya yang di ayat yang ke-9. Yesus berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Apa yang Ia lakukan? Ia mati sekali untuk menghapuskan seluruh dosa kita umat manusia. Sehingga ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh
Yesus Kristus. Apa artinya bagi kita hari ini, saudara? Apa yang Yesus telah lakukan untuk kita adalah tindakan kasih terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Allah menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa. Dia memberi kita hidup melalui dirinya. Sementara umat Tuhan ya tidak lagi diwajibkan untuk mengorbankan hewan. Semua kita memiliki panggilan pengorbanan yang berbeda. Apakah itu? Itu merupakan panggilan yang indah namun mahal. Panggilan yang kita tanggapi dengan sukarela karena cinta kita kepada Tuhan. Panggilan untuk mengikuti teladan Yesus dan mati bagi diri sendiri. Itulah pengorbanan. Markus 8 ayat 34 berkata, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Seperti halnya Roma 12 ayat 1 sampai 2, ada penekanan demi kemurahan Allah, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan disimpulkan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan lebih lanjut, kita dihadapkan kepada perubahan untuk mengalami pembaharuan budi, tidak menjadi serupa lagi dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, pilihannya ada pada kita. Di dalam terang kasih Kristus yang sempurna, yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Apakah kita dengan rela mau menyerahkan seluruh diri kita untuk Dia? Tubuh kita yang dipersembahkan sebagai korban yang hidup adalah tindakan penyembahan kita. Ya, secara praktis sekali lagi, kita menyangkal dunia dan semua nafsu yang ada di dalamnya dan terus belajar untuk melakukan dan mengenal kehendak Allah. Bukan karena rasa bersalah yang memaksa kita untuk tunduk, tetapi karena rasa cinta kita kepada Tuhan dan akan memberi kita kebebasan untuk memilih penyerahan diri. Betapa kasih yang Dia berikan sehingga kita sekarang dapat dibebaskan dari belenggu diri kita yang lama, manusia lama kita. Kita mengorbankan diri yang lama dengan segala keinginan kita, sekali lagi untuk menerima semua yang baru melalui kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, teladan pengorbanan Yesus adalah tunduk dan mengikuti kehendak Bapanya. Dan malam hari ini kita belajar, pengorbanan kita hari ini juga melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Yesus tunduk kepada Bapa. Malam ini kita tunduk kepada Kristus Tuhan. Ada pertanyaan yang akan kita renungkan malam hari ini. Apakah kita mengorbankan keinginan dan kemauan kita itu karena merasa takut? Sebab 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, tidak ada ketakutan di dalam kasih, tetapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena rasa takut selalu berhubungan dengan penghukuman. Jadi apakah saudara mengorbankan keinginan dan kemauan saudara karena rasa takut atau karena rasa kasih saudara kepada Tuhan? Yang kedua, apakah saudara memahami bahwa pengorbanan Yesus menunjukkan tindakan kasih terbesar yang dapat kita alami? Ya, firman Tuhan memastikan sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dia mengorbankan dirinya supaya saudara dan saya tidak lagi dibawa dakwaan dan dibawa penghukuman. Semua kita sudah dibebaskan. Yang ketiga, apakah hari-hari ini gaya hidup kita menunjukkan Kristus hidup dan bekerja di dalamnya? Kehidupan yang telah diselamatkan seyogyanya akan semakin terlihat seperti Kristus. Kehidupan yang benar-benar terlihat telah berubah. Ya, dikatakan kita mengenal bebek dari bunyinya, kuek, kuek. Tetapi kita mengenal para pengikut Kristus karena mereka memang mengikuti
cara hidupnya. Apakah saudara ingin kehidupan sejati saudara kembali saudara nikmati? Karena itu korbankanlah dirimu yang lama, pikulah salibmu, dan mulai ikutilah dia. Apakah saudara ingin menyembah dengan penuh pengorbanan? Ingatlah, makna pengorbanan yaitu menyerahkan sesuatu yang berharga ya demi sesuatu yang lebih penting atau lebih layak. Siapakah itu? Siapakah dia? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, biarlah pengenalan kita akan Tuhan membuat kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang harum, sebagai bentuk penyembahan kita bagi Dia. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, nyatakan sungguh-sungguh ungkapan syukur kita bahwa Dia yang layak menerima segala hormat pujian kita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur hanya bagimu, kemuliaan hanya layak bagimu. Kiranya Tuhan memampukan saudara untuk terus-menerus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, mengabaikan dunia dengan segala nafsu yang ada di dalamnya, dan mulai menyenangkan hatinya, karena itulah pengorbanan dan ibadah penyembahanmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, biar dalam kasih sayangnya yang besar, saudara menerima kasih karunia untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, dan dalam damai sejahtera, engkau akan menikmati hatimu jadi satu dengan hati Bapa di surga. Dalam istirahat malam hari ini, rohmu tetap menikmati penyembahan kepada Dia, sebab Dia layak untuk menerimanya. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang menerima berkat Tuhan, mari dapat berkata, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.